Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-13 tentang saling mencintai. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah, wal khairu wasyarru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya senantiasa kita ucapkan biqaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat ma'assalam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi ini sudah masuk di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu adalah turunnya wahyu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat dan memberikan salam penghormatan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita ke materi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus salisa asyara, utawi iki iku hadis kang kaping 13. An Anas bin Malikin, saking sahabat Anas bin Malik, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora ana iman sempurna sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh, hatta yuhibba hingga demen sapa ahadukum li akhihi tumrap sedulure ahadukum, ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahadukum li nafsihi marang awak dhewene ahadukum. Rawahu wis nyeritakake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim.
Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-13 ini berasal dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu punya nama kunyah yaitu Abu Hamzah. Dan dia juga sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak menceritakan, meriwayatkan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hadis ini termasuk hadis yang populer. Banyak dihafal, banyak dikenal di kalangan masyarakat umum. Dan banyak seorang dai, seorang mubaligh, seorang penceramah itu sering membawakan hadis ini yang secara bahasa sederhananya tidak dikatakan iman yang sempurna sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Padahal kalau kita cermati dari makna tersebut, ini kurang sama dengan apa yang ada di teks hadis tersebut. Karena kalau mencintai saudaranya, ini berarti subjeknya itu adalah orang. Padahal sementara di dalam teks hadis itu ma yuhibbu, berarti apa-apa yang dicintai oleh saudaranya. Tapi apapun itu, yang penting mempunyai makna atau kesimpulan, keterangan yang sama. Jadi tidak dikatakan iman seseorang yang sempurna sebelum dia merasa sama dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, kalau yang dimiliki saudaranya itu adalah kesenangan, ya tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia juga ikut senang atau bahagia. Kalau yang dimiliki oleh saudaranya itu seperti halnya musibah atau sebuah penderitaan, dan tentunya sebagai orang yang beriman, dia juga pasti merasakan kesedihan, penderitaan yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah kira-kira kita semua bisa merasakan seperti itu? Ini pertanyaan bagi kita sendiri. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, itu kalau banyak orang bilang itu nafsi, lo, gue. Kalau tidak sama ya lo, gue, en. Ini yang terjadi seperti itu. Oleh karenanya, nanti kita akan teruskan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah juga pasti mengenal atau tidak asing dengan nama Uwais Al-Qarni. Beliau termasuk sahabat Rasulullah yang sampai Rasulullah sendiri itu kaget karena berjumpa
di langit ketujuh ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Isra wal Mi'raj. Nah, apa yang menarik dari sahabat Uwais Al-Qarni? Di samping beliau adalah sosok sahabat yang tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga taat kepada orang tuanya. Tapi ini ada sifat-sifat yang melekat pada diri sahabat Uwais Al-Qarni yang kemungkinan kita ini sulit untuk bisa meniru apa yang dilakukan oleh sahabat Uwais Al-Qarni. Sahabat Uwais Al-Qarni ini kalau saya melihat itu apa yang seperti diucapkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia itu bisa merasakan kesenangan dan penderitaan orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dikatakan seumpama ada saudaranya atau temannya itu yang sedang bahagia, itu sebelum saudaranya mengucapkan Alhamdulillah, sebelum saudaranya itu tersenyum lebar bahagia, itu Uwais Al-Qarni sudah bersyukur terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan dia bahagia. Artinya apa? Apa yang dialami kebahagiaan oleh saudaranya, dia tentunya bahagia. Bahkan dia menjadi orang yang bahagia pertama kali sebelum saudaranya itu bahagia. Kalau kita kan tentunya kadang-kadang seringnya terbalik. Kalau ada saudara kita contoh mendapatkan BLT, kalau kita tidak dapat BLT, kita sulit itu untuk mengucapkan Alhamdulillah, yang penting sedulurku ento, yang ora ento ora apa-apa, itu sulit itu. Tapi kalau sama-sama dapat, ya mungkin kita bisa sama-sama ikut bahagia mengucapkan Alhamdulillah. Mangkate bareng, ngantrine bareng, mulehe mongko jajan bareng, itu mungkin bisa. Tapi ketika saudara kita yang bahagia, kita bisa apa tidak? Walaupun kita tidak bahagia, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan saudara kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Demikian juga ketika saudara kita, ketika melihat saudaranya sedang menderita, Uwais Al-Qarni itu lebih dahulu menderita. Artinya sebagai seorang muslim, kalau kita mendapatkan musibah, maka kita harus bersabar dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu keluar dari mulut Uwais Al-Qarni terlebih dahulu sebelum saudaranya menderita atau menangis. Nah, kalau kita terkadang ada saudara kita yang lagi kesusahan, saudara kita lagi yang menderita, kita mungkin ikut sedih, tapi ujung-ujungnya nanti Alhamdulillah, arane kok terjadine orang nggo aku, tapi kai. Itu kadang-kadang seperti itu. Awalnya mungkin kita ikut sedih, tapi endingnya itu kadang-kadang yang tidak enak didengar, ya tak. Lah, kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terkadang banyak orang mensalah artikan atau salah menafsirkan. Jadi tahunya kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya diprioritaskan atau diperlakukan, diperuntukkan hanya orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau sedang sakit itu tidak boleh innalillah itu. Sering di masyarakat kita, ya, kalau dikabari oleh temannya, si anu sih sedang sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terus temannya itu bilang, hus, aja nyempatane, wong isi urip kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalimat istirja
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu digunakan untuk apapun. Kalau memang statusnya itu sifatnya adalah musibah atau ujian, tidak harus sampai meninggal dunia. Nah, kembali, Uwais Al-Qarni itu adalah sosok sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang betul-betul bisa merasakan kebahagiaan saudaranya dan betul-betul bisa merasakan penderitaan saudaranya. Makanya cocok dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa al-muslim akhul muslim kal jasadil wahid. Orang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Sehingga saudaranya itu sampai diumpamakan oleh Rasulullah bagaikan satu tubuh manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita bisa memahami manusia sebagaimana anggota tubuh badan kita, fa insyaallah pasti rasa toleransi, tepos liro, saling menghargai, saling menghormati itu pasti akan terjadi. Karena apa? Yang namanya tubuh manusia itu saling ada keterkaitan satu sama lain. Makanya sering dicontohkan oleh para kiai-kiai kita, kalau salah satu tubuh kita sakit, pasti anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Tidak mungkin kesakitan itu akan diterima oleh salah satu anggota tubuh saja, tapi seluruh badan kita akan merasakan sakit. Demikian juga ketika kita sedang mendapatkan kesenangan, satu tubuh pasti juga akan mendapatkan kesenangan. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada iklan yang mau lewat, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita melanjutkan cerita sosok sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Yang ketiga, sahabat Uwais Al-Qarni itu mempunyai sifat atau perilaku di mana selalu husnudon, tidak pernah suudon. Artinya selalu berprasangka baik kepada saudaranya, tidak pernah berprasangka buruk kepada saudaranya. Nah, ini sulit memang. Tapi kalau kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, maka kita secara otomatis bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke persoalan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan iman yang sempurna sebelum kita bisa memperlakukan saudara kita seperti kita memperlakukan diri sendiri. Yang artinya apa? Kalau kita itu suka dihormati oleh orang lain, maka tentunya kita juga suka menghormati orang lain. Kalau kita itu senang ditolong oleh orang lain, maka sudah barang pasti kita suka menolong orang lain. Kalau kita itu senang dialem, dipuji sama orang lain, maka sudah selayaknya kita juga suka ngelem, muji sama orang lain. Lah kalau kita itu sengit atau sungkan, bahasanya benci, kalau ada orang yang menghina-hina kita, ya tentunya kita jangan menghina orang lain. Kalau kita itu merasa susah, kalau kita dikecewain oleh orang lain,
ya mestinya kita jangan ngecewain orang lain. Lah ini pelajaran yang harus kita ambil dalam hadis ke-13 ini. Jadi memperlakukan orang lain itu seperti memperlakukan diri kita, tapi dengan melihat orang lain. Artinya apa? Kita senang kalau kita dikasih hadiah orang lain. Tentunya kita juga senang memberi hadiah kepada orang lain. Tapi bukan berarti hadiah itu harus wujudnya sama. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Artinya apa? Semua orang suka mendapatkan hadiah. Tapi hadiahnya tentu wujudnya tidaklah sama. Contoh, kita taruhlah contoh yang sederhana, misalkan makanan lah. Saya senang bakso. Maka kalau ada teman yang ngajak saya bakso, tentunya saya senang sekali. Tapi ketika teman saya itu kok sukanya kok bukan bakso, sukanya pangsit, ya saya tidak harus memaksakan. Kayak ingin bakso kayak aku ke, yang esok ya kudu tak tukok ke bakso juga. Tidak seperti itu. Kita melihat yang disenangi oleh saudara kita. Jadi bentuknya sama-sama hadiah. Kita senang mendapatkan hadiah, tapi kita juga harus senang memberikan hadiah. Nah, hadiah yang diberikan kepada orang lain atau saudara kita tentunya melihat apa yang disenangi oleh saudara kita. Jangan mentang-mentang aku senangnya bakso, ya Pak ora kudu tak kei bakso. Loh, ya ini repot. Teman kita tidak senang bakso harus dipaksa makan bakso. Koncone senenge pangsit ya tukokane pangsit. Awak ini senenge bakso ya tumbase bakso, tapi untuk temennya ya pangsit. Nah, terkadang kita itu tidak seperti itu. Jadi modelnya dipadake koyo awake dhewe. Itu nanti repot, nantinya repot sendiri. Kita sukanya pakaian yang busana muslim seumpamanya. Sementara saudara kita sukanya pakaian yang ngetren orang-orang sekarang itu ya tak. Terus kita paksakan, komen aku senengi busana muslim, ya kayak kudu tak kayak busana muslim, gelem ora gelem. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan kesenangan orang lain berdasarkan kesenangan diri kita. Itu nanti repot. Nah, kalau sesama manusia saja kita diatur seperti itu, apalagi dengan makhluk yang lain. Kalau disamaratakan, wah repot itu. Kita senang yang namanya makan durian, gelem ora gelem, wedhuse pakani durian, ya blenger bakale. Lah ini harus dibedakan. Kita suka durian, ya silakan kamu makan durian. Tapi wedhus kan mangane ora durian, wedhus mangane rumput. Ya kita kasih kesenangan wedhus, kesenangan wedhus kok rumput, ya kita kasih rumput. Jangan mengukur kesenangan diri kita. Jadi sama-sama kita menyenangkan orang lain, tapi kesenangan yang diberikan oleh orang lain itu harus disesuaikan dengan orang tersebut. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa semacam ini, sungguh luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Seorang muslim dengan sesama muslimnya bisa seperti itu, wah, pasti dunia ini akan tenang. Dunia ini pasti akan indah. Makanya kalau semua bisa seperti itu, insya Allah persatuan dan kesatuan pasti akan terjaga. Kerukunan di masyarakat pasti akan terbina. Nah, kalau orang sama orang sudah bersatu, orang dengan hewan juga saling menghargai, orang dengan lingkungan juga saling pengertian, ya subhanallah. Ini pasti yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tentunya itu menjadi cita-cita bagi kita semua, saling menghargai satu sama lain. Tapi perlu kita ketahui, saling menghargai orang lain bukan berarti kita menghargai orang lain dengan harga rupiah. Jangan salah paham. Saling menghormati bukan kita seperti ini, tidak. Ya toh? Tapi kita mengerti satu sama lain. Kita bisa memanusiakan manusia selayaknya kita sebagai manusia.
Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, memang iman itu perlu, tapi kesempurnaan iman itu juga lebih kita utamakan. Karena dengan iman yang sempurna, fa insya Allah hidup kita akan senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan setelah segmen yang mau lewat berikut ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji kembali makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini dengan melihat sosok yang tadi saya sampaikan, yaitu sahabat Rasulullah bernama Uwais Al-Qarni, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apapun menjadi kodrat manusia itu suka diperhatikan oleh orang lain. Tapi penyakit manusia zaman sekarang suka diperhatikan tapi tidak suka memperhatikan. Suka dimengerti tapi tidak suka mengerti perasaan orang lain. Suka ditolong tapi tidak suka menolong orang lain. Dan ini memang penyakit hati. Oleh karenanya, dengan kita mengkaji hadis Rasulullah Muhammad SAW, semoga hati kita yang kotor ini menjadi bersih, hati kita yang gelap gulita ini menjadi terang benderang, dan hati kita yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Karena dengan kita memahami orang lain, seperti halnya kita memahami diri sendiri, fa insya Allah begitu sangat luar biasanya kita bisa memanusiakan manusia. Tapi kalau orang sudah lupa diri, maka apa yang terjadi? Dia bukan lagi disebut sebagai manusia. Bahkan sampai hinanya dia dianggap seperti hewan. Mohon maaf, karena sekarang banyak istilah-istilah karena perbuatan manusia yang sudah tidak lagi seperti manusia itu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatannya hewan. Makanya sekarang ada istilah buaya darat. Buaya darat bukan hewan itu, tapi manusia yang kelakuannya seperti buaya. Ada lagi kucing garong. Kucing garong itu bukan kucing beneran itu, tapi manusia yang sifatnya kayak kucing. Terus ada lagi itu bajingan, ya ta. Bajingan itu bukan bajing itu, tapi orang sing kelakuane ngungkuli bajingan. Bahkan sampai bajingannya sampai mambu. Jadi ini bajingan tur tengik pisan. Terus ada lagi itu lintah darat, ya. Lintah darat itu bukan hewan itu, tapi manusia. Akan tetapi kalau kita bisa memanusiakan manusia, maka secara otomatis keimanan kita berarti bertambah. Lah kalau manusia imannya bertambah, berarti menunjukkan keimanan yang sempurna. Kalau kita mempunyai iman yang sempurna, maka secara otomatis derajat kita melebihi malaikat. Sampai-sampai malaikat yang dikatakan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang dilakukan malaikat adalah berdasarkan instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa santrinya sami'na wa atokna. Kalau bahasa kerajaan sendiko dawuh.
Kalau bahasa orang sekarang, yes bos, ya toh. Apapun itu selalu dikerjakan tanpa menunggu lama. Pokoknya modele gercep, gerak cepat, dan tidak bosan, tidak berhenti sebelum ada perintah lanjutnya. Itu malaikat. Tapi kalau manusia keimanannya lebih sempurna, maka dia diangkat derajatnya melebihi malaikat. Maka surga bukan untuk malaikat, tapi untuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita semua dalam memahami hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang mencintai sesama-sesamanya, menghargai sesama-sesamanya, kita bisa menjalankannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kalau hadis ini bisa diterapkan, fa insya Allah persatuan dan kesatuan, kerukunan tidak hanya terjadi pada umat Islam saja, tetapi seluruh manusia, seluruh makhluk di alam semesta ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu shiratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai jumpa dengan episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.